Halo sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya John Sung, Jesus my Savior. Sahabatku yang sejati dimanapun Anda berada, pada topik kali ini saya ingin membahas mengenai minyak urapan. Kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 30 ada dijelaskan mengenai minyak urapan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal, dan seterusnya. Ada racikan, ada campuran khusus yang tidak bisa dilakukan sembarangan untuk meracik minyak urapan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diracik oleh orang-orang kudus, tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan bagimu. Jadi harus diracik oleh tukang racik yang spesial dipakai oleh Tuhan. Kemudian seterusnya bahwa engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam. Bukan sembarangan orang boleh sembarang diurapi oleh pakai minyak urapan. Tetapi imam, nabi dan raja. Maka kita lihat bagaimana Samuel mengurapi Daud menjadi raja dan seterusnya. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, bahkan di dalam Alkitab ini ada peringatan. Dan kepada orang-orang Israel haruslah kau katakan demikian, inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Kepada badan orang biasa, janganlah minyak itu dicurahkan. Dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus dan haruslah itu kudus bagi. Jangan kita sembarangan mengurapi orang biasa, tidak boleh diurapi. Dan dikatakan jangan kita sembarang buat minyak urapan itu dengan campuran yang sembarangan. Oke? Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu atau yang membubuhnya pada badan orang awam haruslah dilenyapkan dari bangsa Israel. Bayangkan tuh, lihat. Orang yang sembarangan pakai minyak urapan, mencampurnya sembarangan, mengurapi orang sembarangan, harus dilenyapkan dari antara bangsa. Begitu keras firman Tuhan. Jadi saya bingung dengan hari ini banyak pendeta sembarangan pakai minyak urapan. Membodohi banyak jemaat yang tidak baca Alkitab. Jadi sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan. Kemudian selanjutnya, secara etimologi kata, minyak urapan itu dari kata Mesias, Masiah. Dan bahasa Yunani kata krio, dasar dari kata Kristus. Nah, Yesuslah ya, Mesias yang diurapi itu. Jadi kalau di dalam Matius pasal 24 ada berkata, lihat Mesias ada di sini, lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Maksudnya adalah, lihat orang yang diurapi ada di sini, orang yang diurapi ada di sana, jangan kamu percaya, jangan kamu percaya. Sebab yang diurapi itu muncul di mana-mana dan menyesatkan banyak orang. Itu maksudnya adalah Kristus palsu yang menyesatkan banyak orang. Nah, mengapa hari ini begitu muncul banyak orang yang memakai, dia bilang hamba Tuhan yang diurapi, pendeta yang diurapi, jangan sentuh. Inilah kesalahan dan fatal sekali. Nah, lalu kita kembali. Saya jelaskan dalam Yakobus pasal 5 ayat 14 ada berkata bahwa kalau ada di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil seorang penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia dan mengoleskan dengan minyak. Oke. Kata pemolesan, mengolesi itu ada dari kata dasar aleipo, bukan pakai kata krio yang diurapi. Aleipo maknanya lebih kepada medis. Jadi kalau ada orang sakit, bawa minyak zaitun atau minyak yang bisa menyembuhkan pada waktu itu yang diracik, lalu gembala doakan supaya jemaat itu menjadi sembuh. Kalau hari ini ada yang demam, ada yang sakit panas, panggil gembala, doakan, kasih minum paracetamol. Tidak usah, atau pakai minyak angin, oleskan dia ke perutnya, kembung enggak, kepalanya pusing enggak. Itu maksudnya, bukan diurapi. Yang pakai dasar kata krio. Mengerti di sini? Jadi sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, ya, hari ini terlalu banyak jemaat dibodohi oleh pendeta-pendeta yang menyesatkan. Ada anaknya sakit, dia udah panas, dia bukannya bawa kasih minum paracetamol atau bawa ke dokter dan minta didoakan, tapi dia bawa pulang itu minyak, enggak tahu bimoli ke apakah dicampur dengan apa, dioleskannya anak itu dan didoakan. Bagaimana bisa masuk akal? Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada lagi anaknya sakit sama seperti di kampung saya, bawa ke dukun. Nanti dukun tulis satu mantra-mantra di kertas, kertasnya dibakar, masukkan dalam gelas,
Kemudian setelah itu diaduk-aduk, airnya dikasih minum sama anak bayi itu. Apa Anda mati? Apa Anda idiot? Nanti jadi step panas. Kalau anakmu panas, tidak turun-turun, 2 hari sudah tidak buang air, berarti dia mulai panas dalam. Maka dia itu harus ya disuruh buang air. Biasanya pakai mikrolak atau apa, masukkan ke duburnya, kemudian panas itu dia akan buang air besar, dan panas itu akan berhenti. Maka dia tidak step. Kalau Anda pakai minyak urapan, pakai minum air yang dijampi-jampi dukun, nanti lama dia step. Ketika dia step, sel-sel otaknya itu banyak yang mati. Nah itulah nanti bisa jadi idiot. Sahabatku yang terkasih, saya ingin menolong Anda. Coba berpikir, pakai akal sehat, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan mau dibodohi pakai berbagai macam minyak urapan. Ikut kata Alkitab. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang lugu, akhirnya salah dan mengakibatkan hal-hal yang buruk pada kehidupan kita dan anak-anak kita. Saya berusaha mencerdaskan Anda. Jika Anda ada argumentasi yang lebih benar, jika Anda ada dasar Alkitab yang lebih benar, silakan kasih tahu saya. Ingat, pada akhir zaman, Mesias-Mesias palsu akan muncul. Dan mereka akan berkata, Tuhan, kami melakukan mujizat demi nama-Mu, mengusir setan demi nama-Mu. Dan Tuhan akan berkata, enyalah engkau pembuat kejahatan. Dan Tuhan berkata juga, apabila anak manusia datang ke bumi, masihkah menemukan iman di bumi? Berarti pada akhir zaman, orang yang percaya kepadanya, yang memegang teguh firman-Nya itu sedikit, tidak banyak. Tuhan segera datang. Bersama saya Jonsung, Maranatha.